saudaraku di dalam Yesus Kristus. Saya Ibu Ruth Sri Kusmiati. Saya asli dari Madiun dan sekarang tinggal di Hong Kong sudah menginjak 14 tahun ini. Dan kenapa saya harus ada di Hong Kong saat ini ya? Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan di mana saat pandemi COVID-19 saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada saya dan keluarga saya. Itu sungguh luar biasa karena janji Tuhan adalah menyertai umatnya sampai akhir zaman. Seperti Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata bahwa Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu luar biasa bagi saya bahwa firman itu sangat menguatkan saya dan sampai saat ini benar-benar firman itu nyata di dalam kehidupan saya, dan itu kami rasakan dan saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan. Dan yang ingin saya saksikan pada saat ini yaitu tentang saya sebagai single parent, di mana saya waktu itu memiliki anak 3 dan sudah ditinggal suami, jadi saya harus berjuang untuk anak-anak saya. Mengingat di Indonesia waktu krisis waktu itu, saya mencari pekerjaan yang saya rasakan tidak cukup ya untuk menghidupi anak saya, karena saya pikirkan saya ingin anak-anak saya sekolah yang lebih tinggi. Dan saya puji Tuhan anak-anak saya sekarang juga sudah lulus, dan anak saya yang kecil sudah lulus university dan sudah bekerja saat ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan sebenarnya itu keputusan saya yang sangat berat sekali waktu itu, karena saya harus meninggalkan anak-anak saya yang saya asuh sendiri, saya susui sendiri, dan waktu itu sungguh-sungguh sangat berat ya keputusan itu. Tapi bagaimana saya harus ambil keputusan yang berat meninggalkan anak-anak saya dari sebuah cita-cita yang ingin anak-anak saya sukses dan tidak terlantar ya, karena waktu itu di Indonesia dalam keadaan krisis yang luar biasa, mencari kerja susah, di mana-mana krisis. Jadi sampai waktu itu saya pergi ke Hong Kong. Singkat cerita, saya harus belajar dulu di suatu PJTKI yang tidak mudah ya, karena kita orang Indonesia ini lidahnya kan beda dengan orang Hong Kong. Jadi kami harus belajar dulu bahasa Inggris, kami harus belajar bahasa Kantonis yang lidah kami asing sekali. Tapi dengan kegigihan dan kemauan yang sangat keras saya ingin bekerja di Hong Kong. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan dan belajar dengan lancar. Bahkan saya sampai dijadikan guru kecil waktu itu di sebuah PJTKI di Surabaya. Dan sampai di Hong Kong saya waktu itu berdoa ingin memiliki majikan yang sangat baik, yang sudah percaya Tuhan. Tapi doa saya itu meleset. Sampai di Hong Kong saya ketemu orang yang penyembah berhala, ya masih percaya animisme. Dan di situ pergumulan buat saya, dan itu PR buat saya untuk saya jadikan syafaat buat doa saya sehari-hari. Saya terus berdoa dan berdoa untuk majikan saya, tapi puji Tuhan majikan saya itu menganggap saya sebagai keluarga sendiri. Jadi beban untuk pekerjaan juga nggak terlalu berat. Saya sebagai perawat orang tua, dan orang tua juga mengasihi saya sebagai anak. Jadi beban saya nggak terlalu berat. Jadi setelah itu saya harus sesuaikan juga kebudayaan di Hong Kong yang begitu berbeda dengan Indonesia, yang membuat saya nggak kesulitan juga, walaupun sulit. Tapi karena saya ini juga tipe orang yang cepat menyesuaikan diri, ya ibarat orang kata pepatah bahwa di mana bumi dipijak, langit harus dijinjing. Dan di situ saya belajar menyesuaikan diri, dan puji Tuhan saya juga bahasa juga
terus belajar dan belajar melalui majikan saya dan mereka sebagai guru saya, dan saya puji Tuhan saya selesaikan dengan baik, dan tidak ada kesulitan yang berarti ya dalam masalah kita. Saya belajar budaya mereka, dan puji Tuhan orang Hong Kong juga sangat ramah sekali di mana-mana. Mereka juga karena di Hong Kong ini menjunjung tinggi demokrasi ya, tidak masalah hukum juga tidak membeda-bedakan antara siapa dan siapa yang salah ya salah, siapa yang benar dan benar. Terima kasih yang sungguh saya mengucap syukur, memuji Tuhan luar biasa adalah kemenangan dan demi kemenangan yang Tuhan izinkan kepada saya. Dan di Hong Kong ini saat libur saya pergi ke gereja, dan disinilah stres itu yang tekanan-tekanan jauh dari keluarga yang harusnya saya sedih bisa terhibur dengan kita memuji Tuhan, kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama Indonesia di gereja. Juga kami belajar kursus-kursus yang bermanfaat untuk mengembangkan diri kita dan juga untuk mengasah skill kita. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala kami yang senantiasa mendukung, mendoakan kami, dan juga membimbing jemaat di tempat saya berjemaat. Itu sungguh luar biasa. Jadi di situ kami jauh dari orang tua, jauh dari anak, kami menemukan orang tua, menemukan anak, menemukan kakak adik di sini. Dan puji Tuhan, Tuhan beri kemenangan demi kemenangan bagi saya, dan selalu juga saya bersama teman-teman belajar dan belajar untuk bekal nanti jika saya pulang Indonesia memiliki skill untuk usaha kami di kampung halaman. Dan saya juga ingin bersaksi bagaimana keluarga majikan saya berdoa, saya bersaksi kepada mereka melalui kehidupan saya. Mereka akhirnya percaya Tuhan Yesus dan mereka dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu bukan karena kegagahan saya, bukan karena kepandaian saya berbicara, tapi karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan mampukan saya untuk menjadi saksinya. Dan mereka percaya bukan karena saya, itu saya percaya karena Roh Kudus yang membimbing mereka. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya. Terima kasih, inilah sedikit kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi single parent yang lain. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Terutama kita harus fokus dalam kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Terima kasih, salam, dan Tuhan memberkati.